Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di hari Minggu yang indah ini. Tuhan menguatkan lidah kita boleh sama-sama kita bersama kebaikan kita Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk bersama sejenak. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan satu minggu Tuhan, kegiatan kami Tuhan. Dan semua ini tidak luput dari pertolongan-Mu Tuhan. Semua tidak luput dari kesetiaan-Mu, kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Layanan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Roh Kudus. Dan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang belum ada tempat tinggal Tuhan, yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, tiba-tiba mereka untuk di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama
Selamat pagi, sore di mana dikasih Tuhan Tuhan. Mari kita lihat kiri kanan kita, lambaikan tangan, jangan kasih salam. Haleluya, haleluya. Kita dekat Tuhan yang berkata, haleluya.
jauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu iman percaya kami kepada Tuhan bahwa apapun keadaan dunia saat ini, kami percaya tidak dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Apapun keadaannya, apapun situasi kondisinya, kami percaya kuasa Kristus lebih besar dan lebih kuat menguasai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan setiap pujian penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu lebih lagi Engkau akan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran itulah yang akan terus memerdekakan kami menjalani hari-hari kami, menjalani setiap pergumulan demi pergumulan kami. Sekali lagi kami percayakan terus hidup kami dalam tangan Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan, kami percaya itulah isi hati Allah bagi kami. Dan kami percaya juga Engkau akan mengurapi kami semua, hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa otoritas Allah berdaulat, urapan dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siaplah kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kabar kita pagi hari ini adalah kabar yang diberkati Tuhan, baik di tempat ini maupun yang akan mengikuti ibadah online. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepercayaan yang dipercayakan oleh Bapak Ibu Gembala kepada saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala bersama-sama dengan kita, jemaat Tuhan sudah tahu mereka masih ada di Temanggung karena atas dipanggilnya pulang oleh Bapak di surga, orang tua dan Bapak Ibu Gembala kita. Kita terus berdoa biar Tuhan terus Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, penghiburan buat keluarga sehingga mereka tetap kuat dan mereka khususnya Bapak Ibu Gembala sekeluarga boleh kembali lagi bersama-sama kita di tempat ini untuk melayani kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kita akan melihat dari firman Allah. Sama-sama kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Saya akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat-ayat ini. Saya akan bacakan buat kita semua yang ada di rumah. Kita akan melihat firman Allah. Saya baca buat kita semua dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Allah dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang ada, kita sudah membaca, kita sudah melihat bagaimana firman Allah yang kita sudah baca, Injil Yohanes ini menuliskan bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya. Ya, maka setiap ranting harus ada pada pokok pohonnya. Ya. Maka ketika dia ada pada pokok itu, pada pokok pohon itu, sudah pasti dia akan berbuah. Nah, yang berbahaya ketika dia ada di pohon itu, di pokok pohon itu, lalu dia tidak berbuah. Kita sudah lihat sendiri, kita sudah baca sendiri dan menyimak firman Allah bahwa kalau dia tidak berbuah, maka apa dikatakan di sana? Dia dipotong. Setelah dipotong, dibiarkan panas, hujan, kering, habis itu kering, dikumpulkan, terus apa? Ujung-ujungnya dibakar, jadi kayu api. Yaitu pohon yang tidak berbuah. Ya, saya percaya kita semua pernah bertani, bukan? Ya, saya percaya kita semua pernah nanam pohon. Ketika kita nanam pohon, harapan kita di pohon itu apa? Ya, kita berharap pohon yang kita tanam itu, misalnya pohon mangga, kita berharap nanti berapa bulan, berapa tahun kemudian dia akan berbuah. Maka kita akan bersihkan, kita akan rawat dia. Tetapi kita akan kecewa kalau ketika sudah waktunya musim berbuah, dia tidak mengeluarkan buah apa-apa. Tindakan kita apa yang kita harus lakukan di sana? Ya. Karena harapan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Yesus sendiri mengharapkan sesuatu kepada kita, bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang percaya, yang harus berbuah. Nah, untuk berbuah, untuk kita menjadi berkat, bagaimana? Di sana sudah dijelaskan, jangan keluar dari kebenaran, jangan keluar dari firman. Maka dikatakan di sana ada berapa kali disampaikan bahwa tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Kenapa? Supaya kamu dapat berbuah. Ketika kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan berkata, maka Dia tinggal di dalam aku. Dan ini banyak dipakai oleh Rasul Paulus kata-kata ini. Kalau kita baca Galatia, Efesus itu banyak sekali dia menuliskan tentang aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Itu yang Paulus pakai, yang dia kutip dari perkataan Yesus sendiri, yang diambil dari perkataan Yesus sendiri. Kalau engkau di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Tapi kalau engkau di luar aku, engkau tidak akan berbuah. Bahayanya orang Kristen, orang percaya ikut Tuhan tidak menghasilkan buah apa-apa. Dan jelas firman Tuhan katakan tadi bahwa dia akan dipotong, dia akan dibersihkan, dipisahkan dari ranting-ranting yang berbuah. Karena yang tidak berbuah ini hanya akan merusak nantinya ranting yang berbuah. Kalau ada satu pohon, ada satu dia hanya merusak. Jadi dia tiba-tiba ada di pohon itu, tapi bukan misalnya pohon mangga nih, tiba-tiba ada dia di situ, nempel di batang itu, hanya merusak. Akhirnya pohon mangga yang asli itu mulai nggak bertumbuh baik lagi. Yang bertumbuh baik itu yang pohon yang nempel itu. Ya, saya biasa tani, jadi saya tahu. Sebelum jadi hamba Tuhan, jadi saya petani. Ketika dia ada di satu cabang itu, dia akan merusak cabang itu.
Yang kelihatan dia rimbun sekali, padahal dia bukan pokok dan pohon itu. Nah, itu yang harus dibersihkan supaya pohon itu nggak rusak. Supaya pohon mangga itu nggak rusak, dia harus dipotong, dia harus dibersihkan di sana, dia harus dikeluarkan di sana, karena hanya merusak. Dan itu yang dikatakan firman, kalau engkau tidak berbuah, engkau akan dibersihkan, dipisahkan dari ranting-ranting yang berbuah. Karena kalau tidak dipisahkan, dia hanya merusak pohon yang lain. Sama seperti yang firman Tuhan umpamakan, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tetapi ini berbeda. Tuhan bilang jangan cabut itu lalang, biar aja, karena kalau dicabut akan ikut itu. Lalang itu sama dengan gandum. Namun kalau dia sudah tumbuh, wah, semakin tinggi dia akan naik terus. Berbeda dengan gandum padi, ketika dia mulai matang dia mulai nunduk, bahkan kalau dia tidak kuat dia rubuh. Biarkan saja, nggak usah dicabut, karena di sana akan kelihatan. Perumpamaan lain berbeda dengan cerita yang ada, berbeda dengan Yohanes ini yang kita sudah baca tentang pohon, tentang pokok anggur. Dia harus dibersihkan supaya mengeluarkan buah. Tetapi mengenai lalang dan gandum itu Tuhan bilang jangan dicabut, karena kalau dicabut lalangnya padinya ikut-ikut, gandumnya kan ikut dicabut, karena begitu kuat akar dari lalang ini. Ya, sehingga biarkan saja, akan kelihatan siapa yang matang, siapa yang mengeluarkan buah dan tidak. Ya, karena lalang tidak akan pernah berbuah walaupun pohonnya sama kalau dilihat, tapi dia tidak mengeluarkan buah. Nanti pada hasilnya kita akan lihat siapa yang mengeluarkan buah dari di sini. Baru orang akan ingat, orang akan melihat inilah buah yang sesungguhnya. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Ketika kita memutuskan untuk kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan cuma sampai di sana. Jangan cuma sampai kita yang penting saya sudah percaya, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis. Tetapi Tuhan berkata, firman Allah berkata, engkau harus berbuah. Kekristenan kita itu dilihat bukan pohonnya yang rimbun, tetapi kekristenan kita itu dilihat dari buahnya kita dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini, pada saat ini, saya akan berbicara tentang hidup kekristenan yang menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Karena kalau tidak berbuah, kita sudah baca tadi, Yesus sendiri yang mengatakan, kita akan dibersihkan, kita akan dipisahkan di sana. Kita akan dipisahkan. Itu sebabnya dalam hal ini kita dalam perlombaan. Justru dalam situasi seperti ini, inilah saatnya kita mengeluarkan buah. Inilah saatnya kita harus menghasilkan sesuatu, memperlihatkan bahwa kekristenan kita itu bukan cuma musiman. Nanti kita akan melihat akibat dari orang yang tidak berbuah, akibat dari pohon yang tidak berbuah, ada hukumannya. Jangan sampai kita masuk ke sana. Tetapi kita akan melihat dulu bahwa penunjang hidup yang berbuah kekristenan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya ikut Tuhan, supaya kita berbuah, apa yang harus kita lakukan? Dalam Matius 13 ayat 8 di sana berkata, Matius 13 ayat 8, firman Allah berkata di sana, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah perumpamaan tentang tanah hati yang baik. Di sini dikatakan penunjang kita untuk bisa berbuah, atau kita menanam satu pohon untuk supaya hasilnya buahnya bagus, kita harus cari tanah yang baik. Kita harus menanamnya di tanah yang baik. Sudah baik, kalau bisa kasih pupuk lagi. Ya. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kekristenan kita. Untuk bisa kita berbuah baik, maka siapkan tanah hati yang paling baik.
Untuk apa? Untuk firman. Siapkan hati kita, tanah hati yang paling baik untuk diisi dengan firman. Kenapa hati ini? Amsal berkata dia pusat kehidupan. Amsal berkata bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Di hati itulah terpancar satu kehidupan. Nah, kalau hati kita ini tidak diisi oleh firman, tidak diisi oleh kebenaran, bahayanya Matius di sini perumpamaan berkata bahwa ada orang yang dengar firman tapi cuma dengar, diistilahkan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia terima dengan sukacita, tetapi pulang dia sudah lupa. Ketika ada masalah dia lupa dengan firman. Ketika ada persoalan dikatakan ada ombak, ada angin, maka dia tidak kuat menghadapi pencobaan itu. Kenapa? Yang penting saya sudah datang di ibadah, saya sudah datang gereja, saya sudah dengar firman. Namun firman itu tidak tertanam karena tidak menyiapkan hati yang baik. Ya. Kenapa seperti itu? Ada nih yang beribadah nih, tubuhnya di sini, tetapi pikirannya, hatinya ada di sana. Kayak gitu kan? Tubuhnya ada di sini, kelihatan beribadah, tetapi ternyata ketika dengar firman, dia mulai memikirkan apa? Aduh, ini cicilanku banyak, besok jatuh tempo, belum ada duit, belum anak sekolah ini. Dia pikirkan persoalan dunia. Memang firman itu dia dengar, firman dia dengar, tetapi tidak tertanam karena hati itu diganggu oleh hal-hal dunia. Dia pulang nih dari gereja, puji Tuhan saya sudah beribadah, tetapi sampai rumah dipikirkan lagi, aduh itu, sehingga tidak akan berbuah dia di sana. Matius berkata, ada orang yang beribadah kepadaku, kelihatan beribadah kepadaku, tapi hatinya menjauh dariku. Kelihatan bersama-sama ada di tempat ibadah, tetapi hatinya jauh. Tetapi ketika kita menyiapkan tanah hati yang baik, ketika kita menyiapkan tanah hati yang baik, kita dengar datang firman, lupakan semua. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku hai engkau yang bertulu berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepada. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan, dan bebanku pun ringan. Yesus sendiri bukan, dia berkata, kalau engkau lepaskan bebanmu datang kepadaku, bebannya Yesus juga ringan. Jangan kita sudah datang, kita masih, ibaratnya begini, kita naik mobil, saya bawa apa? Bawa koper. Sudah dalam mobil, kita masih nenteng kopernya. Nah, jawabnya buruai, sama aja. Mendingan nggak usah naik mobil, jalan aja. Tetapi ketika kita naik mobil, kopernya ditaruh, ada bagasinya, supaya kita duduk enak, tenang, nggak ada beban. Seperti itulah kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang dari rumah, kita bawa beban. Sampai di tujuan, kita taruh di beban. Lepaskan, bebaskan hidup. Maka Tuhan akan berkata, Tuhan berkata, hei, dia akan angkat beban ini. Dia akan berikan kelegaan kepadamu. Dia lepaskan kita dari beban. Asalkan kita lepaskan dulu. Jangan pegang terus beban. Tanah hati yang paling baik, berikan hati yang baik untuk kebenaran, untuk firman. Karena di hati itulah Yesus akan masuk. Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Sehingga ketika Yesus, ketika firman, ketika Roh Kudus itu ada dalam hati kita, kehidupan kita banyak masalah, banyak persoalan, tapi orang melihat luar biasa dia. Di situasi seperti ini dia tetap bersuka cita. Banyak masalah, banyak perkara dunia, tetapi kita anak-anak Tuhan jangan pernah dihimpit oleh perkara-perkara ini. Karena itu hanya akan mematikan iman kita. Itu hanya membuat rohani kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Jangankan berbuah, bertumbuh aja tidak. Karena perkara dunia itu yang menghimpit hidup kita. Siapkan tanah hati yang paling baik.
Dan hal yang kedua, untuk menunjang supaya kita dapat berbuah adalah bagaimana firman Tuhan berkata dalam Matius 13 ayatnya yang ke-23, dikatakan oleh firman Allah, Matius 13 ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Dan bukan hanya pendengar saja. Matius 13 menjelaskan bahwa ketika dia dengar firman, dia terima, dia renungkan, dia mengerti. Gitu. Jadi ketika kita terima firman itu, kita harus terima, kita harus renungkan. Jangan ketika kita terima pendetanya keras banget, nembak saya dia itu. Akhirnya bukan dia merenungkan firman, yang dia renungkan perkataan pendeta. Yang pendeta ini nembak saya, siapa yang tahu masalahmu? Nggak ada yang tahu. Yang kita harus syukur berarti kalau itu kena. Kalau itu kena kepada saya merenungkan. Saya nggak pernah cerita kepada pendeta masalah saya. Saya nggak pernah cerita pada pendeta kesalahan yang saya lakukan. Tapi kenapa dia tahu? Itu yang kita harus renungkan. Bukan nyalain pendeta, bukan nyalain pembicara, bukan nyalain orang, bukan nyalain sama kita yang menegur kita. Tetapi renungkan itu. Dan berkata, terima kasih Tuhan karena Tuhan ingatkan saya lewat orang ini. Dia terima, dia renungkan, dan dia mengerti. Oh iya, Tuhan mau supaya saya tidak binasa, melainkan saya masuk surga. Ketika dia mengerti, dia lakukan firman. Itu tingkatan-tingkatan kita. Bukan seperti tadi yang tidak berbuah. Dia terima, dia dengan gembira, tetapi ketika dia pulang dia lupa karena dia nggak renungkan. Dia pulang dia gembira, ketika ada perkara masalah dunia datang menghimpit dia tidak berbuah. Tetapi hal yang kedua adalah kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman. Artinya kita dengar, kita pelajari, kita renungkan dan kita mengerti, kita lakukan. Supaya apa? Kita berbuah. Hal yang ketiga adalah menunjang hidup yang berbuah adalah Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal, yang ketiga ini, supaya kita berbuah. Saya sudah sempat jelaskan tadi di awal. Supaya kita berbuah, kita harus tinggal di dalam dia. Kita harus tetap ada kepada firman. Kita harus tetap ada kepada kebenaran itu. Jangan kita keluar. Karena kita tidak akan pernah berbuah, menghasilkan buah. Sebab kalau kita tinggal di dalam dia, maka dia berkata dia akan tinggal di dalam kita juga. 3 hal penunjang kita, kekristenan kita, rohani kita untuk bisa berbuah adalah siapkan tanah hati yang baik. Jadi pelaku, bukan cuma dengar. Jadi pelaku firman. Dan yang ketiga, kita harus tinggal atau nempel pada pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri. Nah, penghambat kita tidak berbuah, penghambat orang percaya anak-anak Tuhan yang tidak berbuah, dikatakan oleh firman Allah. Saya ambil dalam Markus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-18-19, di sana berkata, dalam Markus pasalnya yang ke-4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19, di sana firman Tuhan berkata,
Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu ayat 19, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang percaya, orang Kristen yang tidak berbuah, kenapa dia tidak berbuah? Karena kekhawatiran menghimpit hidupnya. Dia khawatir dengan keadaan dunia. Siapa yang tidak pernah khawatir? Pernah khawatir. Tetapi janganlah kekhawatiran itu menghimpit kita. Boleh kita khawatir, waduh nanti gimana. Tapi kembali lagi, firman Tuhan berkata, Petrus berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Jangan kita pegang sendiri kekhawatiran itu. Karena itu hanya akan mematikan kita, mematikan iman kita, mematikan rohani kita. Serahkan Tuhan. Nanti saya mau bayar ini, saya nanti ini. Tapi saya percaya, saya serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan berperan di sana. Serahkan kepada Tuhan. Jangan kita pegang sendiri. Itu yang akan membuat kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidupmu. Dia tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kita. Justru dia akan mematikan rohani kita. Dia akan mematikan iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan kekhawatiranmu. Jangan kau khawatir, karena itu akan menghambatmu untuk berbuat. Dia akan menghambat jalan hidupmu. Dia akan menghambat engkau supaya tidak akan sampai kepada apa yang Tuhan mau. Apa tujuan hidup kekristenan? Apa tujuan kita ikut Tuhan? Anak sekolah minggu aja kan mau tanya, engkau mau masuk mana? Dia belum tahu itu surga itu neraka. Yang dia tahu neraka itu enggak enak. Yang dia tahu itu surga enak. Enggak usah saudara sekolah minggu. Preman-preman coba kita tanya mau masuk surga apa neraka. Dia kan enggak akan pernah bilang kalau dia mau masuk neraka. Walaupun yang dia lakukan jahat semua, tetapi dia akan berkata saya masuk surga. Nah, tujuan kekristenan kita adalah sana yang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya untuk masuk ke sana, ya selama kita di dunia ini kita harus berbuat. Paulus berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya Paulus juga menjelaskan dan mengatakan bahwa bagiku hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Sebab itu selama kita hidup, kata Paulus, engkau harus berbuah. Engkau harus lakukan firman supaya engkau berbuah. Supaya ketika engkau mati dipanggil Tuhan, Paulus berkata, adalah kebahagiaan. Bagiku hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Keuntungannya apa? Maksud dari Paulus, mati adalah keuntungan. Keuntungannya di mana? Keuntungannya karena dia sudah berbuah selama dia ada di dunia. Itu sebabnya Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus? Tidak ada. Penganiayaan, pencobaan, kelaparan, apapun situasi dunia tidak akan bisa memisahkan dia. Karena dia tahu dia harus berbuah. Dalam situasi seperti itu dia harus mengeluarkan buah untuk kehidupan yang kekal. Sebab itu Paulus mengajar selama kita di dunia ini berbuat, supaya ketika kita dipanggil mati, dipanggil Tuhan, adalah keuntungan yang terbesar karena kita ada di dalamnya. Haleluya. Kerugian bagi kita adalah kalau kita tidak berbuat. Orang yang tidak berbuat dia mati, dia mau mati masih sakitnya sudah takut keluar. Saya belum mati, sebelum mati lakukan firman.
supaya engkau tidak akan takut dengan menghadapi hal-hal itu. Berbuah supaya kita untung. Ya. Yang terakhir adalah yang saya katakan tadi, hukuman. Hidup yang tidak berbuah. Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-21 ayat 19, di sana dikatakan oleh firman Allah, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ini berbicara tentang kekristenan yang sudah dewasa sebetulnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjalanan, dan dalam perjalanan, ingat Yesus dalam keadaan ketika dia ada di dunia ini manusia seutuhnya. Dia haus, dia lapar. Sehingga dalam perjalanan dia melihat satu pohon yang begitu rimbun, enak dilihat, enak dipandang. Dan Yesus berharap bahwa sampai di sana dia bisa menikmati buahnya, karena untuk menghilangkan rasa lapar, untuk menghilangkan rasa haus. Tetapi ketika Yesus tiba di sana melihat pohon ara itu kok tidak ada buahnya. Kok pohon ini nggak ada yang mengeluarkan apa-apa? Maka Yesus melakukan sesuatu. Ini bukan lagi kita baru percaya. Yang lagi Yesus lakukan ini adalah mengutuk pohon ara ini berbicara tentang kekristenan yang seharusnya sudah dewasa. Ya. Orang Kristen, orang percaya Tuhan, ikut Tuhan yang sudah berdewasa, dia harus berbuah. Dan Yesus melihatnya seperti itu, karena dilihat begitu rimbun pohonnya. Ingat, kekristenan kita jangan kita ikut Tuhan dalam cuma karena dia waduh hebat ya, enggak, jangan. Harus ada buahnya. Yesus ketika dia sampai kepada pohon itu nggak ada apa-apa, nggak mengeluarkan apa-apa. Orang dewasa, dia harus kekristenan kita itu jangan musiman. Saya pelajari tentang pohon ara ini. Pohon ara itu tidak ada yang musiman. Buahnya setiap habis yang satu diambil, dia keluar lagi, sehingga tidak pernah dia berhenti untuk tidak berbuah. Itu pohon ara. Sehingga ketika dia mendapatkan pohon ara itu tidak berbuah, apa yang dilakukan? Hukumannya dipotong. Sehingga dia katakan engkau tidak akan pernah boleh buah. Wah, hati-hati dengan kekristenan kita masih di dunia ini, tapi Yesus berkata engkau sudah tidak akan berbuah lagi. Itu sebabnya jangan menjadi orang Kristen anak Tuhan yang musiman. Jangan menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang musiman. Kristenan tahunan. Nanti Natal datang ibadah. Setahun 2 kali Natal dan Paskah. Ya. Karena Natal itu penuh. Bahkan sampai di halaman di luar ambil kursi-kursi ke tangga taruh. Kenapa? Enggak cukup gerejanya waktu balkon yang gede, gereja gede. Kenapa? Musiman. Kalau Natal, tahun baru, datang. Lewat Natal, sudah nggak ada lagi. Nanti kelihatan Paskah, habis Paskah kelihatan lagi. Itu yang dikatakan, yang dinamakan musiman. Jangan sampai seperti itu lama-lama dan bilang, aduh kamu begini-begini saja. Sudah. Itu sebabnya kita harus berbuah dalam keadaan apapun, dan kita harus tunjukkan di situasi seperti ini. Ya. Kondisi seperti ini kita harus tunjukkan bahwa tidak akan bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Situasi yang saat ini tidak bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Justru dengan situasi seperti ini kita makin dekat dengan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang dia mendapati kita ada buah. Iman kita ada. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita terus
tetap hidup di dalam. Jangan pernah keluar di dalam. Jangan pernah bergeser dari kebenaran itu. Jangan pernah bergeser dari firman itu. Tetapi biar kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Situasi apapun kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena Tuhan tidak akan pernah biarkan. Karena Dia berkata ketika kita datang kepada Dia, dalam keadaan dalam banyak beban persoalan, Dia katakan Dia akan berikan kita kelegaan. Dia tak bilang Dia lepaskan kita, enggak. Dia tak bilang kita tidak akan pernah menghadapi masalah, enggak. Tetapi Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Kita haus, kita minum habis, lega kita. Tetapi tunggu 1-2 jam, jangan 1 jam, 5 menit kita haus lagi, seperti itu. Bukan berarti kita haus nih, saya minum sampai mati saya sudah tidak haus-haus lagi, bukan. Arti dari firman itu dia ketika kita datang kepada Dia selama di dunia ini, karena proses Allah selama di dunia ini kita masih hidup, itu akan terus. Nanti selesai prosesnya kalau kita sudah ada bersama dengan Dia di sana. Tetapi selama ada di dunia ini, kita proses persoalan masalah itu, pergumulan itu tetap akan ada. Sehingga Dia berkata datang terus kepada Dia, Dia akan berikan kelegaan kepadamu. Besok ada persoalan, ada lagi, datang kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, Matius berkata, persoalan untuk hari ini, masalah hari ini, kesusahan hari ini tidak akan sama dengan hari besok. Hari besok ada kesusahan sendiri. Siapa yang tahu kesusahan hari besok? Nggak ada yang tahu. Jangan hari besok 1 jam ke depan saya nggak tahu apa yang saya harus ada, apa yang saya akan hadapi. Tetapi ketika Tuhan ketika Dia berkata, Tuhan berkata datang kepada aku, Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini saya sampaikan kepada kita, teruslah berbuah. Untuk kita berbuah, jangan keluar dari firman, jangan keluar dari Dia. Tetap ada pada pokok, tetap ada pada pokok anggur, karena Dialah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan dan dibuang, dibakar. Tetapi yang berbuah Dia akan tinggal di sana dan terus menghasilkan buah. Ya, kita adalah Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan firman Tuhan berkata, sesuai dengan pertolongan kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Renungkan terus firman Tuhan bagi kita pada saat ini, supaya kita terus tetap ada di dalamnya. Karena hanya firman yang sanggup dan memberikan kekuatan kepada kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita harus sudah terima saat ini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan, itu sudah jelas dikatakan. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita manusia, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita di dunia ini, kalau di luar Tuhan, jelas Dia katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena sorga itu tidak bisa dibeli oleh harta, tapi sorga itu bisa dibeli oleh setiap perbuatan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih banyak melalaikan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih banyak mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan apa yang kami punya, tanpa kami sadari apa yang kami punya itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu tegas datang kepada kami, mengingatkan kami, jangan sampai kami dibuang, jangan sampai kami dipisahkan dari ranting yang baik, jangan sampai kami dibuang dan dibakar, tapi biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, ampuni kami. Biarlah kuasa firman-Mu terus itu berbicara dan berbicara dalam hidup kami, sehingga terus kami semakin mengerti dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Roh Kudus, meteraikan itu dalam hidup kami jemaat-Mu, meteraikan itu firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini, sehingga menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua, kami didapati berbuah beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau yang semakin ditinggikan diagungkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami sudah terima kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu, saya serahkan kepada Ya, puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sama-sama ke depan. Pertama-tama, terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, mulai dari worship leaders, singers, pemain musik, petugas protokol kesehatan, dokumentasi, bahkan seluruh jemaat yang hadir, Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih untuk Bapak Pendeta menikah waktu yang telah memberkati dengan kita dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati dan memberkati keluarga. Kemudian untuk persembahan kita masih bisa memberikannya di kotak yang telah tersedia di bawah, atau bisa melakukan secara transfer ke rekening BCA 1281455872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Dan untuk yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan bisa dilakukan secara transfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak yang Chandra. Lalu untuk kegiatan peribadahan gereja kita, sementara untuk wadah masih banyak yang online. Dan nanti sore jam 4 sore jangan lupa untuk mengingatkan adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang keponakan, cucu, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore di channel YouTube GPD Kota Wisata. Kemudian nanti jam 5 sore akan ada ibadah raya yang kedua, dan juga disertai dengan ibadah online di channel YouTube GPD Kota Wisata. Lalu pada hari Rabu akan diadakan komsel online jam 7.30 melalui Line Group Call. Kemudian hari Jumat diadakan ibadah WSP jam 7.30, dan setiap Jumat di minggu 1 dan ketiga ada ibadah kelas dalam Alkitab bersama pelayanan pria Pantekosta dan WSP. Lalu setiap hari Sabtu juga masih diadakan doa pagi di rumah masing-masing, dan jam 6.30 ada ibadah remaja jam 6.30 melalui Zoom meeting. Kemudian hari Minggu masih seperti biasa kita beribadah di 2 kali, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Baik, setiap malam Bapak dan Ibu Gembala masih memberikan melalui WA mesbah doa keluarga, ada ayat dan pedoman renungan dan pujian yang diberikan. Mari sama-sama kita terus mengikuti mesbah doa keluarga setiap malam. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Pendeta Ramli, bersama kita Bapak Gembala masih ada, Bapak dan Ibu Gembala masih ada di panggung. Mungkin masih ada rangkaian ibadah penghiburan dan lain-lain. Mari sama-sama kita doakan keluarga Bapak dan Ibu Gembala biar Tuhan Kudus berikan penghiburan selalu dan bisa kembali bersama-sama kita dalam tidak berlaku apapun. Baik, itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Mari oh iya, maaf, mengumumkan ibadah dan perayaan Natal. Ya, karena kondisi masih pandemi, jadi ibadah dan perayaan Natal kita tahun ini akan kita lakukan secara online pada tanggal 20 Desember 2020. Jadi teknisnya adalah kita akan bertatap muka melalui Zoom meeting, dan kita akan menyaksikan bersama-sama ibadah yang akan disajikan nanti tanggal 20 Desember 2020. Nanti untuk teknis dan lain-lainnya mungkin menyusul minggu depan. Jadi mungkin itu aja pengumumannya. Kita akan beribadah melalui Zoom meeting. Jadi mungkin bisa disiapkan peralatannya seperti laptop, handphone, atau internet untuk tanggal 20 Desember nanti. Baik, itu saja pengumuman hari ini.
Mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kita naikkan syukur yang kami mengucapkan. Sampai berakhirnya kami sudah dilawat oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya kuasa-Mu, otoritas-Mu yang berdaulat dalam hidup kami akan memberikan kami kemenangan dari setiap pergumulan-pergumulan kami, dan jawaban itu kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pekerjaan, usaha, mata pencarian dari jemaat-Mu, keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong, Tuhan juga lah yang memberkati, sehingga ketika Tuhan memberkati umat-umat-Mu, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala yang saat ini Tuhan, mereka mungkin masih dalam suasana duka, kehilangan orang tua yang Tuhan sudah panggil. Doa kami buat keluarga besar Gembala kami di tempat ini, berikan penghiburan yang sejati dari Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, dan kami percaya mereka mengerti itulah hidup kami. Satu kelak kami nanti akan berjumpa juga dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau mungkin masih ada rangkaian-rangkaian acara yang mereka akan laksanakan, Tuhan juga yang berdaulat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sehingga ketika keluarga Bapak Ibu Gembala kembali ke tempat ini, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Tiba dengan selamat kembali berjumpa dengan kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia kami, pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, para TNI, Polri, semua yang bekerja untuk negara kami. Tuhan berkati mereka, sehingga negara kami ini menjadi negara yang semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, ketika kami kembali beraktivitas Tuhan. Tuhan juga yang menolong, memberkati kami dan menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Ibadah sebentar, online sekolah minggu, dan ibadah offline, juga ibadah online umum, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Sebagaimana Engkau menyertai kami tiba di tempat ini, kami percaya lebih lagi Engkau akan menyertai kami ke tempat kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur untuk ibadah kami, dan kami akan akhiri ibadah kami yang Tuhan sudah berkati. Kami terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, orang-orang yang siap hidup berkerajaan bersama Dia di kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami. Kami memuji kebesaran-Mu.